Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspita Dewi dengan NPM 243100057 dan teman saya. Nama saya Jus Mariska, NPM saya 243100059. Kami berdua dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 1B ingin mempresentasikan materi tentang identitas nasional dan globalisasi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, yang pertama ada definisi identitas nasional. Apa sih identitas nasional? Identitas berasal dari kata identi yang berarti ciri-ciri, jati diri, atau tanda-tanda khusus. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi, identitas nasional adalah jati diri atau karakter suatu bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Selanjutnya ada unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, ada sejarah. Maksud dari sejarah ini yaitu perjalanan sejarah bangsa seperti perjuangan kemerdekaan yang membentuk kesadaran nasional dan rasa kebanggaan terhadap negara. Yang kedua, ada bendera, yaitu bendera sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa. Yang ketiga, ada bahasa. Maksud dari bahasa ini adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara adalah simbol penting yang menyatukan bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Yang keempat, ada agama dan kepercayaan. Maksud dari agama dan kepercayaan ini yaitu seperti nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Dan yang kelima ada suku, yaitu suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, tradisi, dan bahasa lokal yang khas. Yang keenam ada kebudayaan, yaitu seperti tradisi, kesenian, musik, tarian, dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi ciri khas dan jati diri bangsa. Fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu mengintegrasikan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis yang menciptakan rasa kebersamaan dan kesatuan di tengah keberagaman. Yang kedua, ada pembentuk jati diri bangsa, yaitu maksudnya adalah memberikan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain dan menjadikan acuan bagi warga negara dalam memahami jati diri mereka sebagai bagian dari bangsa. Yang ketiga ada pendorong rasa nasionalisme. Nah, maksud dari pendorong rasa nasionalisme ini ialah memupuk rasa cinta tanah air, kebanggaan, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya yang keempat ada sebagai pengarah perilaku bangsa, yaitu memberikan pedoman dan nilai-nilai moral yang membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan budaya dan tradisi bangsa. Yang kelima, ada penguat solidaritas sosial. Nah, maksudnya ini ialah penguat solidaritas sosial ini membantu menciptakan keharmonisan dan toleransi dalam masyarakat dan menjadikan pengikat antar warga negara dalam menghadapi tantangan bersama. Yang keenam, itu ada sebagai alat promosi internasional. Maksudnya ini ialah menampilkan keunikan budaya, tradisi, dan nilai-nilai bangsa di kancah global untuk meningkatkan citra positif bangsa di mata dunia. Dan yang terakhir, ada penjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur bangsa, seperti melestarikan warisan budaya, tradisi, dan norma-norma sosial
sebagai bagian dari identitas bangsa untuk menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh negatif dari budaya asing. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya yaitu materi tentang definisi globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah proses pertunjukan atau memperkenalkan budaya bangsa terhadap budaya lain. Nah, selanjutnya ada dampak globalisasi. Dampak globalisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dampak positif globalisasi dan yang kedua dampak negatif globalisasi. Yang pertama, dampak positif globalisasi yaitu yang pertama, kemajuan teknologi dan informasi, yang kedua pertukaran budaya, dan yang ketiga peningkatan ekonomi. Dan yang kedua, ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama ada pudarnya identitas nasional, dan dua kesenjangan ekonomi, yang ketiga ketergantungan ekonomi, yang keempat ada penyebaran nilai yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada hubungan identitas nasional dan globalisasi. Hubungan identitas nasional seringkali menghadapi tantangan dalam era globalisasi, karena globalisasi cenderung mendorong budaya untuk memudarkan tradisi lokal. Namun, globalisasi juga dapat menjadi peluang untuk memperkenalkan identitas nasional ke dunia internasional, memulai diplomasi budaya, seni, dan teknologi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Identitas nasional dan globalisasi adalah dua konsep yang saling berinteraksi dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Identitas nasional merujuk pada perasaan bersama dan kesadaran tentang suatu bangsa yang dibentuk melalui sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai bersama. Globalisasi dapat memperkaya identitas nasional dengan memperkenalkan pengaruh luar, namun juga mendapat menantang dan mengancam keutuhan identitas nasional. Jika dan nilai budaya asing dianggap mengurangi nilai lokal, oleh karena itu, suatu negara yang sering kali menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kuat dan beradaptasi dengan memperkembang global yang semakin mendunia. Sekian video presentasi dari kami tentang materi identitas nasional dan globalisasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.